Bismillah. Setelah memakai dual boot Windows 10 dengan Ubuntu beberapa lama, akhirnya saya memutuskan untuk menghapus Windows 10 ya dari laptop saya. Kemudian hanya menginstal Ubuntu saja, Ubuntu 20.04 pada laptop ini, karena memang setelah menginstal Ubuntu ya lebih banyak bekerja di Ubuntu, lebih mudah ya, lebih nyaman rasanya di Ubuntu. Banyak alasan yang kenapa saya berpindah ke Ubuntu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengubah ya repository Ubuntu dari repository defaultnya menjadi repository ke Universitas UI ya, UI ASI ID. Untuk diketahui, repository itu sendiri sebenarnya adalah diibaratkan itu tempat dimana di tempat di internet, tempat menyimpan ratusan aplikasi, mungkin ribuan, mungkin jutaan ya aplikasi Ubuntu yang bisa diakses ya dengan internet ya, di download gratis, diinstal gratis. Itu disediakan, namanya tempatnya adalah di repository ya. Nah, untuk biasanya kalau sudah menginstal Ubuntu atau Linux, dia ada default repositorinya ya, misalkan di ubuntu.com ya. Nah, di situ. Jadi ketika kita hendak menginstal aplikasi melalui terminal, misalkan begini ya. Nah, misal begini, sudo apt install. Nah, install misalkan di sini mpd, misalkan masukkan password. Nah, di sini ada ya, jadi langsung begini menginstalnya, sudo apt install mpd misalkan. Nah, akan mendownload ini sekitar 1 MB arsip. Kemudian setelah diinstal maka akan menyita disk space ya, ruang harddisk sekitar 4 MB. Nah, ini aplikasi mpd yang ini didapatnya dari repository Ubuntu ya, dari repository Ubuntu ini saja lah. Saya tidak ingin menginstal ini dulu. Nah, itu di repository itu tempat menyimpan ratusan, ribuan ya, banyak aplikasi yang bisa di-download secara gratis dan legal ya, tanpa crack, tanpa keygen, tanpa membeli ya. Nah, itu namanya repository. Nah, kali ini saya mau mengganti repository defaultnya menjadi repository ke satu universitas, ke UI ASI ID ya. Kalau tidak salah informasinya, kalau kita mengakses UI ASI ID ini, kalau menggunakan kota provider HP misalkan Telkomsel, maka cukup dengan kota belajar saja sudah bisa mengakses infonya begitu ya. Maka langkah untuk mengganti repository ini gampang sekali ya. Ini tinggal diketikkan di sini sudo mousepad ya, tempat repositorinya. Kalau mousepad ini aplikasinya ya, aplikasi yang ada di laptop di Ubuntu saya, mousepad. Kalau pakai nano ya, misalkan nano ini ya, karena nano
Nah, inilah repository Ubuntu-nya. Sekarang repositorinya di sini. ID arsip ubuntu.com Ubuntu ya. Nah, ini mau saya diganti yang ini, yang div ini menjadi kambing oe.ac.id ya, itu ya. Kalau dengan nano aplikasi ini kelihatannya harus nah begini mengedit satu-satu kan. Cuma kalau dengan aplikasi lain, nah ini kan nano ya, gini nano, aplikasi text editor nano. Oke, keluar dulu, Ctrl X. Nah, sekarang coba dengan mousepad. Banyak aplikasi sebenarnya di Ubuntu ini untuk text editor, ada Gedit ya, cuma yang di aplikasi yang terinstall di sini. Nah, di sini mousepad. Nah, ini kalau mousepad begini, motik ya, aplikasi text editor di Ubuntu. Oke, nah sekarang saya mau mengedit ini ya, sudo perintah untuk mengerjakan mousepad aplikasi yang digunakan. Kemudian yang dibuka adalah ini ya, etc apt source, ini sumber daftar sumber aplikasi di Ubuntu. Kalau sudah diketikkan begini, tinggal enter saja. Nah, ini akan terbuka ya. Nah, di sini kita perbesar. Nah, di sini view-nya bisa di zoom ya. Coba di zoom, bisa nggak di zoom supaya besar? Size view toolbar, size replace, supaya kelihatan saja ya. Kalau view-nya status bar non full screen, tidak usah. Warning, you are using the root account ya. Jadi dengan perintah sudo tadi, perintahnya dengan akun root, sehingga bisa mengubah di sini. Nah, sekarang kita mau ubah yang ini tadi, edrcubuntu.com ini menjadi ini copy saja ya, tinggal di copy saja. Kemudian di bagian size ini find and replace. Nah, ini find and replace ya. Oke, kalau sudah itu di sini search for id.arsipubuntu.com ya, ini masih menggunakan .com. Nah, maka mau dirubah menjadi kambing ya, tinggal diketik kambing di sini oe ac id. Nah, ya. Nah, tinggal di search ini find ya. Oke, coba dari awal, di atas sini, dari awal search find and replace ya. Kemudian di sini kambing titik oe ac id, kambing oe ac id ya, find. Nah, ini di sini div-nya replace ya. Kalau ini tidak usah diubah, tidak apa, karena di sini tidak berpengaruh yang ini ya. Ini juga sebagai sebagai backupnya lah. Kalau misalkan ada masalah di sini, nanti suatu saat bisa kembali pakai yang ini nanti. Oke, kemudian find lagi. Nah, di sini ganti lagi replace, sudah berubah kambing oe ac id. Find lagi. Nah, ini yang tidak ada ini pagar. Nah, itu dirubah. Oke, find lagi ya, di sini ya. Ada berapa yang sudah dirubah? 1 2 3 4 ya.
sudah ada 4 vokal main restricted, kemudian vokal updates, kemudian vokal universe ya, kemudian di sini vokal updates universe, kemudian find lagi vokal multiverse, coba refresh ya, kemudian di sini vokal update ya, multiverse, find lagi. Nah di sini vokal backspot ya, vokal backspot, replace ya, find lagi. Sudah habis ya, coba lihat. Nah ini tanda pagar, oh sudah habis ya. Oke, di sini security ada ya, security ya, vokal security, coba lihat kambing OEACID. Nah di kambing OEACID Ubuntu, kemudian di sini arsip div security Ubuntu. Biarkan saja lah mungkin ini vokal security main restricted. Coba kalau ini diganti aja ya, coba diganti kambing ini ya, div kambing OEACID, kambing ya, copy, kemudian yang mana tadi, nah vokal security yang di sini, dev kambing OE di sini vokal security main di sini ya. Nah di sini oke, kemudian http security ubuntu.com, vokal security universe. Nah coba diganti saja di sini security ubuntu.com ya, coba paste ya, di sini vokal security universe, paste. Nah kalau sudah disimpan, save ya, kalau sudah disimpan save, sekarang di close ya. Oke, nah sekarang coba kita sudo clear saja lah, akan bersihkan clear, sudo apt update. Nah dia ke kambing OE sudah ya, masuk ke kambing OEACID. Nah ini Ubuntu vokal universe AMD paket ya. Nah dia mau ngambil update nya di kambing OEACID ya, nanti lakukan proses update di kambing OEACID. Jadi berhasil, sudah kita mengganti repositorinya tadi ya, untuk aplikasi-aplikasi yang bisa diakses secara gratis dari repo Ubuntu ya, aplikasi bawaannya Ubuntu. Nah, update, vokal update, universe dan seterusnya. Nah security, nah, ada sekitar 39 MB yang sudah di download dari kambing OEACID ya, dalam waktu kurang lebih 60 detik, 60 sekon. Nah sekarang ada 2 paket yang bisa di upgrade, coba kita lihat. apt res main
upgradable, enter. Nah, Google Chrome dengan apa nih, Opera ya. Jadi ini kalau Google Chrome dan Opera ini itu bukan dari repository Ubuntu ya, tidak diambil dari Kambing OE ini, tapi mereka dari sini. Nah, di sini ini yang untuk Chrome dan alamat dl.google.com Linux Chrome dev. Kalau Opera dev.opera.com Opera Stable ya. Oke, maka dengan begini ya tidak ada masalah ya. Nih get sudah semua bisa mengupdate ya. Maka contohnya kita ya, ini sudah berarti ini sudah berhasil mengganti repo dari default ubuntu.com menjadi ke kambing.oe.ac.id. Mudah-mudahan dengan ini paket belajar bisa dimanfaatkan untuk update ya, update atau upgrade aplikasi-aplikasi yang ada di repository Ubuntu yang ada di Kambing OE.ac.id. Coba kita install Stacer, misalkan sudo apt install Stacer ya. Stacernya belum ada ya, coba lihat sini. Nah, Stacernya belum ada. Sekarang coba kita sudo apt install Stacer, enter. Nah, di sini ada sekitar 2 MB ya. Yes saja, ini enter. Nah, dia mengambil dari Kambing OE ya. Nah, Kambing OE. Nah, tadi kan. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Do you want to continue? Get 1 Kambing OE kambing.oe.ac.id /ubuntu. Nah, di sini. Ya, ini 1,520 MB kan di sini. 2670 KB, berarti 1520 KB nya dari Vocal Universe Kambing OE.ac.id, kemudian yang 427 KB nya dari Ubuntu Kambing OE.ac.id juga, ini juga dari Kambing OE.ac.id ini juga ya. Jadi aplikasi yang Stacer ini ngambilnya dari sini ya. Jadi kita tidak browsing ke mana-mana, ke Google kemana mencari ya, tapi langsung dari ini, namanya terminal ya, ini XFCE terminal. Nah, oke, coba kita lihat di sini Stacer. Nah, sudah ada aplikasi Stacer, kita buka ya. Ini Minimesh. Coba dibuka ya. Belum kah? Mana Stacer? Nah, nih ya, ini sudah terbuka, agak lambat. Nah, ini Stacer tools ya, tools untuk melihat sistem, CPU nya berapa persen yang digunakan, RAM-nya berapa persen yang digunakan, disknya yang berapa persen digunakan. Nah, ini status download upload. Kemudian di sini startup. Nah, yang startup yang dijalankan otomatis ketika login. Nah, ini nih plank ya, ini plank docknya begini di bawah ini. Kemudian flux indikator update ini gunanya untuk malam ya. Jadi kalau malam dia memberikan cahaya merah sehingga tidak menyilaukan mata kalau lama-lama melihat memandangi layar laptop ya. Ini kemudian sistem cleaner. Nah, kemudian ini service yang dijalankan. Kemudian di sini proses. Kemudian di sini paket-paket yang sudah diinstal. Di sini ada 3064 paket yang sudah diinstal, yang terinstall di sistem Ubuntu ini. Nah, kemudian di sini resource. Nah, lihat di sini CPU-nya berapa persen. Nah, kemudian
disk read, nah memory, nah ini, nah host ya, kemudian nih repositorinya tadi ya, bisa juga diedit dari sini sebenarnya, tapi tadi kan kita belum install Stasher ya, baru diinstal Stasher tadi. Windows Manajernya, kemudian di sini apa ini, settingan aplikasinya ya. Nah ini kan Ubuntu 20.41 LTS, kernel 54047 low latency. Nah ya, ini Stasher tadi yang kita install di sini tadi, dapat dari kambing OE ACID sebagai repositorinya. Maka dengan begini, nah, kita sudah berhasil mengganti repositori default Ubuntu menjadi repositori Eclipse ya, menjadi repositori ke kambing OE ACID.